yang membuat kemudian independensi menjadi hilang. Dari yang imparsial menjadi parsial, hukum dan hak asasi manusia yang menjadikan singgung sebagai yang dengan kasus ini jeblok. 5 menit. Wajar begitu di tengah-tengah situasi kita yang agak aneh hari ini. Orang banyak berbincang soal kecurangan, ngomong soal ketidakadilan dan seterusnya. Mau pasca MK ataupun sebelum itu banyak sudah yang bilang demikian. Pak Ganjar memberi nilai 5 terhadap kinerja Pak Mahfud dan Pak Yasona, saya tidak sependapat. Banyak hal yang juga bagus yang menjadi prestasi selama pemerintahannya Pak Jokowi ini. Selamat malam saudara. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai penegakan hukum di era Presiden Jokowi menurun. Tak tanggung-tanggung Ganjar memberi nilai 5. Menurutnya, buruknya penegakan hukum karena syarat intervensi dan rekayasa. Pernyataan Ganjar menuai kritik dan juga polemik. Pasalnya Mahfud MD cawapresnya adalah Menko Polhukam. Ada juga Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang juga koleganya di PDI Perjuangan. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa Ganjar tiba-tiba mengkritik Presiden Jokowi? Apakah ini murni sebagai bentuk koreksi atau hanya intrik karena tak didukung Jokowi di Pilpres nanti? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan juga selamat datang Roni Talapesi, Jubir TPN Ganjar Mahfud. Terima kasih Mbak Sylvia. Selamat malam dan selamat datang Ismail Bahtiar, Jubir Timnas Anies Mohaimin. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat malam dan juga selamat datang Rumadi Ahmad, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam. Selamat malam dan selamat datang Maman Abdurrahman, Jubir TKN Prabowo Gibran. Malam Mbak. Dan juga teman-teman mahasiswa dari Politeknik APP Jakarta, Universitas YAI, Universitas Pancasila, Universitas Budi Luhur, Universitas Indonesia, dan STMI. Saudara, inilah dua arah. Saya Liviana Charlisa. Intervensi yang membuat kemudian independensi menjadi hilang. Dari yang imparsial menjadi parsial, yang dengan kasus ini jeblok. Sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu sama Pak Mahfud MD. Menko Polhukamnya yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum kan Pak Mahfud MD. Jelang kampanye, calon Presiden Ganjar Pranowo mulai mengkritik pemerintahan Jokowi. Ganjar menilai penegakan hukum di era Jokowi buruk karena penuh rekayasa dan intervensi. Sementara itu cawapresnya Ganjar yaitu Mahfud MD yang notabene masih menjabat Menko Polhukam juga ikut-ikutan memberi catatan. Tapi kalau skor yang sebenarnya, nilai bidang Polhukam itu 79, jauh lebih tinggi skornya dibandingkan dengan kepercayaan terhadap pemerintah yang hanya 73. Kami bidang Polhukam memberikan nilai 79. Di bidang penegakan hukum 61,9, tidak ada 5. Itu yang jeblok itu, ini soal MK ini aja, soal MK yang lain enggak. Penilaian Ganjar yang dinilai sebagai autokritik ini lantas dibela oleh PDI Perjuangan. Pak Ganjar menyatakan hal tersebut pasti mempunyai data yang beliau sampaikan. Nah, hal-hal tersebut yang bisa saya sampaikan adalah bahwa semua penegakan hukum yang ada di Indonesia tentu saja harus berjalan dengan baik, sesuai dengan koridornya, tanpa kemudian membeda-bedakan atau kemudian ada tebang pilih. Tapi kritik Ganjar ini dinilai ibarat menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Karena cawapresnya adalah Menko Polhukam, sementara Menteri Hukum dan HAM adalah koleganya di PDI Perjuangan. Ya, kita lihat Pak Ganjar mungkin melakukan apa yang disebut otokritik, kritik terhadap diri sendiri. Ini hal yang biasa di kalangan intelektual, ya. Karena kita tahu dua menteri utama di bidang hukum, Pak Mahfud MD, cawapresnya beliau sendiri, Menko Polhukam,
dan Pak Yasona ya. Itu dua menteri utama di bidang hukum, Menteri Hukum dan HAM. Ya, jadi kalau mengatakan nilainya 5 berarti kan kinerja cawapresnya sendiri memang 5, mungkin seperti itu. Tapi nggak ada masalah ya. Saya melihat banyak hal yang juga bagus ya, yang menjadi prestasi selama pemerintahannya Pak Jokowi ini. Kenapa sih Ganjar tiba-tiba mengkritik Presiden Jokowi? Apakah ini murni sebagai bentuk koreksi? Atau hanya intrik karena tidak didukung Jokowi di Pilpres 2024 nanti? Kita juga kehadiran panelis malam hari ini, Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Selamat malam, Pak Ferry. Saya langsung ke Bung Roni. Jadi apa dasar kritik Ganjar dan nilai 5 untuk penegakan hukum di era Presiden Jokowi? Ya, bicara soal hukum ini selalu menarik ya, karena terkait dengan semua elemen masyarakat. Yang memang kita lihat akhir-akhir ini bagaimana keadaan hukum di Indonesia setelah putusan MK, kemudian ada juga putusan MK-MK yang menyatakan ada ketidakprofesional dari seorang ketua MK sehingga dia dicopot berdasarkan putusan MK-MK. Dan saya rasa ini merupakan keresahan semua elemen masyarakat. Dan tidak hanya Pak Ganjar ya, tetapi budayawan, kemudian akademisi, kemudian para tokoh sudah menyampaikan seperti itu. Jadi bicara soal skor angka 5 ini, kalau kita melihat, ini merupakan titik di mana terjadi putusan MK diperkuat dengan putusan MK-MK. Jadi angka 5 ini murni karena putusan MK saja? Betul. Oke, kalau dibilang gini, menepuk air di dulang, terpercik ke muka sendiri. Artinya gini, orang-orang banyak bilang, termasuk tadi Gus Nusron, loh Menko Polhukamnya kok menterinya Pak Jokowi, itu kemudian cawapresnya Pak Ganjar. Artinya mengkritik cawapresnya sendiri. Ya, kalau kita lihat ya, Menko Polhukam ini kan dia sebagai Menko yang mengkoordinir dari beberapa instansi, lembaga. Kita lihat bagaimana upaya luar biasa dari Pak Mahfud MD ya, mengawal kasus-kasus besar. Kita lihat aja kasus Indosuria, itu korbannya ada 25.000. Itu kerugiannya itu dari korban 106 triliun. Baik. Dan bagaimana karena Pak Mahfud yang sebagai Menko dia aktif juga turun ke bawah, kemudian mendorong aparat penegak hukum agar bekerja secara maksimal, sehingga kasus tersebut bisa tuntas. Dan kita juga lihat bagaimana kasus Asabri, kasus Jiwasraya. Saya pikir banyak kasus yang dikawal oleh Pak Mahfud ya. Dan saya ke Bang Maman. Terima nggak angka 5 buat Pak Jokowi? Sebagai partai koalisinya dan juga sebagai partai yang sekarang ada di satu naungan bersama dengan koalisi-koalisi partai besarnya Pak Jokowi. Begini, saya sebetulnya mulai mau bicara tentang Pak Mahfud ini sebetulnya pas akhirnya saya jadi kepengen betul ikut mengomentari kinerja Pak Mahfud. Jadi saya ingin memulai dengan kata the contradictive couple of the year. Kenapa gitu? Jadi hari ini saya akan bilang bahwa Mas Ganjar dengan Pak Mahfud adalah contradictive couple of the year. Kenapa gitu? Sekarang gini, bagaimana nggak kontradiktif? Yang mengkritik Mas Ganjar, Menko Polhukamnya petugas partai PDI, yang hari ini menjadi calon wakil presidennya Mas Ganjar. Menkumhamnya satu partai dengan Mas Ganjar. Ketua Komisi 3 itu satu partai dengan Mas Ganjar. Artinya hampir dari atas Menko Polhukam, Menkumham dan legislasinya itu satu partai dengan Mas Ganjar. Jadi kalau misalnya statement Mas Ganjar tadi mengatakan nilainya 5, berarti secara tidak langsung Mas Ganjar mengatakan bahwa kader-kader yang diusulkan satu partai dengan beliau duduk di pemerintahan yang nggak perform. Gimana jawab itu, Mas Roni? Itu satu. Lalu yang kedua, saya merespon tadi yang dibilangin sama sahabat saya. Jangan pada saat ada sebuah ketidakberhasilan dalam kita memimpin, kita mengatakan bahwa itu bukan karena saya. Tapi pada saat ada keberhasilan yang tadi disampaikan, asabrilah, walaupun kita juga bisa mempertanyakan juga sampai sejauh mana dan ujungnya di mana hari ini beberapa kasus-kasus disampaikan. Pada saat ada yang berhasil,
Disampaikan bahwa itu adalah hasil karya prestasi Pak Mahfud. Oke. Tapi pada saat ada yang gagal mengatakan bahwa Pak Mahfud hanya sebatas Menko Polhukam. Ini yang tadi saya bilang akan terlalu banyak kontradiktif pada saat yang mengatakan itu adalah Mas Ganjar terkait dengan prestasi hukum pemerintahan hari ini. Oke. Kalau yang mengatakan sahabat saya dari PKS, yang mengatakan Mas Ferry gitu, mungkin kita masih bisa memiliki nalar sehat ya. Karena posisi PKS, positioningnya firm di oposisi. Oke, gimana tuh Bang Mas Ron? Ferry juga sebagai Kalau pengamat menurut hukum saya juga kan posisinya kita di situ. yang apa disampaikan oleh Pak Ganjar ini kan pasca MK. Yang publik melihat bagaimana seorang pemimpin lembaga tertinggi pengadilan itu dikenakan sanksi pelanggaran etik berat. Oke. Dan juga kita lihat bagaimana saat ini ketua MK tersebut, ex-ketua MK itu, coba mengambil sikap dengan mengajukan gugatan di PT UN. Menurut saya publik sudah bisa melihat kok. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu adalah konteks Mahkamah Konstitusi. Ini merupakan kemunduran yang ada di Republik ini. Dan ini menjadi nokta hitam dalam penegakan hukum kita, konstitusi kita, dan demokrasi kita. Ini yang perlu kita highlight selalu bersama. Jangan kita lupakan. Baik. Proses gugatan di MK Menko Polhukamnya masih Pak Mahfud MD. Di dalam putusan Proses gugatan MK itu sangat jelas Menkumhamnya bahwa masih terjadi Yasona intervensi. Lauli. Artinya Kita secara jangan struktural bergeser. tim hukum Kita pemerintah berbicara tidak ada yang terhadap berubah. apa yang terjadi di MK. Oke. Nah, di sini yang saya mau sampaikan begini. Kemudian kita apa harus yang menjadi prestasi Pak Mahfud dalam membongkar kasus-kasus besar itu harus kita Sekarang, Bang apresiasi. Saya sama Mas, tapi bedanya saya objektif dalam menilai. Kalau memang dia berhasil, kita sampaikan dia berhasil. Tapi kalau memang ada satu kasus di bawah era pemerintahan ataupun jabatan beliau pun yang itu patut kita pertanyakan, teman-teman di sana juga harus berani mengatakan Pak bahwa Maman itu harus juga ingat bagian bahwa dari kinerja beliau. lembaga peradilan tidak boleh diintervensi, tetapi di putusan MK lembaga peradilan konstitusi kita ada intervensi. Berarti saya ingin mengatakan bahwa pada saat ada kegagalan yang notabene di bawah koordinasi Menko Polhukam, kita bisa mengatakan bahwa itu bukan kegagalan Menko Polhukam. Lembaga peradilan bukan di bawah Menko Polhukam, Pak Maman. Betul. Itu adalah lembaga penegakan hukum kasus Asabri, itu siapa yang menangani? Lembaga sosial? Kasus Asabri itu melibatkan kasus Asabri yang menangani apakah itu lembaga hukum atau lembaga sosial? Bapak harus lihat bagaimana putusan. Begini Mas, begini, kita fair aja. Ya. Penanganan kasus Asabri itu ditangani oleh lembaga sosial atau lembaga hukum? Baik. Itu berhasil loh. Iya, makanya saya mau tanya. Penanganan no. Simpel aja kita. Kasus Indosuria. Penanganan kasus Asabri yang menangani lembaga sosial atau lembaga hukum? Lembaga hukum, kejaksaan di bawah siapa? Berhasil kan? Di bawah siapa? Menko Polhukam. Berhasil. Iya. Harus fair juga mengatakan Tetapi bahwa kalau lembaga pada peradilan, saat ada kegagalan Menko Polhukam tidak bisa sebuah proses mengintervensi. hukum Oke. itu harus mengerti dong. Oke. Jadi gini, Baik. yang ingin saya bilang, Baik. mari kita berdiri di atas tatakan objektivitas. Lembaga Kalau peradilan memang tidak Pak boleh Mahfud diintervensi, prestasinya apalagi positif, Mahkamah Konstitusi. kita katakan positif. Baik. Wajib kita untuk menjaga. Tapi kalau memang ada kegagalan, kita gagalkan bahwa kita katakan bahwa ada kegagalan. Fair. Jadi bahwa memang ada prestasi Pak Mahfud, saya sebagai salah satu legislatif mengatakan kita apresiasi. Tapi pada saat ada kegagalan di bawah koordinasi Kementerian Menko Polhukam, orang-orang seluruh pejabat aparatur itu Saya berani pikir bertanggung lembaga jawab. peradilan tidak bisa diintervensi tahan oleh dulu. Pak Mahfud MD. Saya ke Bang Ferry. Bang Ferry, yang satu bilang ini harusnya tanggung jawab Menko Polhukam, yang satu bilang ya nggak bisa dilepasin juga dari Pak Jokowi. Gimana tuh? Di mana-mana Mbak Livi, kalau dulu adalah sepasang kekasih lalu pisah ribut di tengah jalan, seru juga ngelihatnya. Nah, sebenarnya kalau dibawa ke konstitusi dulu ya, bahwa pemegang kekuasaan pemerintahan itu ada di tangan presiden. Para menteri hanyalah pembantu-pembantu presiden, pasal 17 Undang-Undang Dasar. Sehingga kalau bicara tanggung jawab tertinggi, mestinya memang di tangan presiden. Tetapi kalau dibaca seperti rumah ya, rumah yang kotor adalah tanggung jawab tuan rumah, tetapi apakah pembantu-pembantunya turut bertanggung jawab? Bisa iya juga. Jadi ini problematika dua hal yang perlu dilihat secara jernih. Nanti soal tanggung jawab kita bicarakan nanti, ini soal apakah angka penegakan hukum kita bermasalah. Layakkah di angka 5?
Oke. Kalau kita baca misalnya pendapat Friedman, kalau mau ditinjau 3 hal, satu struktur hukumnya, yaitu para aparat penegak hukumnya, memang ada masalah. Misalnya Firly, pimpinan KPK di bawah kuasa rumpun eksekutif, sekarang jadi tersangka. Bagaimana pemberantasan korupsi kita yang punya angka jeblok 4 poin? Siapa paling bertanggung jawab? Tentu ketua rumpun eksekutifnya, yaitu presiden, gitu ya. Karena itu tidak berkaitan dengan menteri. Substansi hukum kita, perundang-undangan kita karut marut. Memang DPR punya wewenang pembentukan peraturan perundang-undangan, tapi kuasa presiden dalam pembentukan peraturan itu di 5 tahapan pembentukan undang-undang. Semua ada presiden. Jadi Presiden intinya menurut Anda siapa yang harus tanggung jawab? yang paling Nanti kita jawab usai jeda di luar. Saya sedikit boleh? Nanti usai jeda di luar. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Rapor merah untuk Jokowi di bidang penegakan hukum. Apakah ini intrik atau murni kritik? Jadi Bang Ferry, siapa yang harus betul-betul bertanggung jawab kalau dikasih rapor merah? Presidennya atau menterinya? Sekali lagi pasal 4 ya, bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi. Cuman begini, harus dilihat konteksnya ya. Apakah menteri ada yang bertanggung jawab? Iya. Apakah lebih berat tanggung jawab menteri koordinator dan menteri langsung? Menurut saya Undang-Undang Kementerian bilang tugas utama kementerian membantu presiden. Menteri koordinir hanya mengkoordinir. Baik. Jadi memang ada nuansa presiden harus bertanggung jawab penuh kepada bawahannya. Apakah menteri-menteri punya bagian dalam kerusakan ini? Ya pasti iya. Oke, Pak Rumadi gimana jawabnya? Saya mau tambahkan Nanti sedikit. sebentar. Pak Rumadi dulu. Ya, pertama begini Mbak Livi, pernyataan Pak Ganjar ini sebenarnya kalau kami di pemerintahan ya, kami di kantor staf presiden tidak menjadikan basis diskusi tersendiri yang serius gitu. Karena pertama kami tahu pernyataan ini disampaikan spontan oleh Pak Ganjar ketika ditanya wartawan, konteksnya juga sangat spesifik, sangat khusus ketika terjadi putusan MK dan kita tahu bagaimana opini publik terkait dengan MK ini. Dan itu yang pertama. Jadi ini adalah sesuatu yang spontan. Dan yang kedua, kalau kita mau menyampaikan tentang sejauh mana keberhasilan dan kegagalan dari pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin terkait dengan penegakan hukum, saya kira ada ukuran-ukuran yang bisa kita gunakan yang lebih ada barometernya. Kalau dikasih angka 5? Itu hak Pak Ganjar. Itu kami tidak mau mengomentari terlalu jauh soal itu karena kami tahu apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu juga spontan, tidak menyampaikan data yang khusus gitu. Jadi menurut saya sih ini sesuatu yang begitu saja disampaikan dan konteksnya sangat khusus gitu. Jadi dikasih angka 5 menurut Anda ini pas atau enggak? Pertama saya ingin bilang bahwa apa yang disampaikan Pak Ganjar ini sebenarnya berupa raport merah yang telat diberikan. Telat diberikan. Kenapa saya ingin bilang telat diberikan? Kita harus ingat persoalan penegakan hukum ini akan lain judul lain cerita kalau seandainya tidak terjadi pengubahan daripada kasus MK misalnya kemarin, pasti akan beda judulnya. Sehingga saya ingin sampaikan pada kesempatan ini bahwa yang terjadi hari ini persoalan penegakan hukum bukan hanya persoalan itu, ada banyak case-case yang lain. Sebutlah misalnya kasus Harun Masiku atau yang paling merakyat misalnya masih banyak hari ini kita temukan di kampung-kampung terkait dengan polisi, oknum-oknum polisi ya yang kemudian melakukan penyerangan secara bebas. Dan saya ingin sampaikan bahwa kesempatan yang disampaikan Pak Ganjar seandainya mungkin disampaikan hari ini, boleh jadi mungkin angka yang diberikan bukan 5, tapi mungkin minus. Kenapa saya ingin bilang minus? Baru-baru saja kemarin, oknum pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka. Saya kira tidak benar lah itu citra buruk yang ditunjukkan bahwa kasus tidak sedang baik-baik saja. Kalau mau gunakan ukuran yang objektif, gunakan parameter yang saintifik. Gitu. Jadi bukan asumsi, bukan perasaan gitu. Nah, asumsi yang saintifik itu antara lain dilakukan oleh sejumlah lembaga yang mengukur tentang tingkat keberhasilan penegakan hukum. Antara lain Kompas juga merilis itu, yang tadi angkanya sudah disampaikan oleh Pak Mahfud, angkanya itu 61,9. Kalau dibandingkan dan keberhasilan ekonomi itu lebih baik, karena ekonomi itu angkanya 61,5 gitu. Jadi menurut saya harus menggunakan ukuran-ukuran yang saintifik, tidak bisa hanya menggunakan asumsi. Kalau masalah di mana-mana ada masalah. Saya kira hal yang wajar kalau
ada berbagai macam persoalan hukum. Yang penting kita ingin memastikan bahwa persoalan-persoalan hukum itu ditangani, bukan persoalan hukum yang kemudian dibiarkan saja gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat nih Bang Roni, sambil kita lihat ya, ini survei Litbang Kompas dari Oktober 2022 sampai Agustus 2023, ini sebelum putusan MK ya. Sebetulnya angka kepuasan publik di bidang penegakan hukum itu cukup tinggi di 61,9, ini justru meningkat meskipun ini sebelum keputusan MK. Gimana tuh Bang Roni? Ya, kalau putusan MK ini kan adalah apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar adalah ungkapan kekecewaan ya. Bukan hanya Pak Ganjar, semua pihak ya. Saya mau meluruskan juga Pak Maman. Kalau Mahkamah Konstitusi ini kan adalah lembaga yudikatif. Jadi ini eksekutif tidak boleh mengintervensi yudikatif. Ini yang perlu kita luruskan. Jadi ini bukan tanggung jawab dari Pak Mahfud ya. Itu yang perlu kita luruskan. Nah, terkait dengan penegakan hukum yang sekarang merosot, menurut kami memang kita melihat bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud merupakan pasangan yang kita boleh sampaikan bahwa pasangan duit tunggal. Kalau di angkanya sekarang 5, kita akan pastikan bahwa di bawah kepemimpinan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, angka itu akan naik. Setelah terjadi peristiwa paman dan keponakan yang di MK. Terus, kalau saya mengutip yang disampaikan oleh teman adik saya di PKS ya. Kalau kasus Harun Masiku tanggung jawab siapa? Kalau bicara soal Harun Masiku, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pribadi. Jadi ketika yang bersangkutan secara institusional itu di mana pertanggungjawabannya? Jadi ini PKS loh yang nyampein loh, bukan saya loh. Bilang gini, ini Pak. bicara pidana adalah pertanggungjawaban pribadi, Pak. Inilah yang saya maksudkan tadi, bahwa ini akan lain judul, lain cerita kalau kasus MK-nya tidak terjadi. Sehingga saya ingin bilang bahwa marilah kita buka kacamata kita, lihat semua problematikanya secara general, bahwa ada banyak kasus-kasus penanganannya hari ini yang belum selesai. Dan tadi benar pengantar kita di awal bahwa apa yang dilakukan Ganjar sebenarnya dia menusuk pisau pada dirinya sendiri. Kenapa? Jelas-jelas yang dia kritisi adalah cawapresnya gitu. Yang secara tidak langsung banyak persoalan-persoalan penegakan hukum, meskipun secara presentasi angka tadi 61, sekian persen itu sudah cukup, tapi saya melihat bahwa ingat hal-hal yang sifatnya presentasi pada angka-angka penanganan yang sifatnya kerakyatan itu masih banyak belum selesai. Jadi kalau menurut Anda Menko Polhukamnya atau Presidennya yang kemudian harus disalahkan? Maksudnya apa? Yang angka-angka kerakyatan belum selesai itu maksudnya apa? Jadi sebutlah misalnya penanganan terkait kriminalisasi terhadap Undang-Undang ITE misalnya, ini kan banyak. Jadi kasus-kasus seperti ini masih banyak terjadi. Maksud saya harusnya ini menjadi koreksi besar-besaran terhadap pemerintahan Jokowi bahwa sedang banyak yang tidak baik-baik saja. Dan komitmen kami terhadap pasangan Amin saya kira sama semua lah. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa kami ingin mengembalikan marwah daripada penegakan hukum yang berkeadilan. Memang marwah penegakan hukum kita kenapa Bang Maman? Apa? Memang marwah penegakan hukum kita yang berkeadilan harus dikembalikan. Kenapa menurut saya juga itu, makanya gini, nah ini yang saya selalu bilang gini. Ini 2 bulan lagi mau pemilihan, jadi akan banyak sekali orang cari muka dan buang bodi, melepas tanggung jawabnya. Saya ambil contoh satu, Menko Perekonomian itu Ketua Umum kami, Pak Erlangga Hartarto. Pada saat masalah COVID, yang paling dihajar, yang paling dikritik publik adalah Pak Erlangga. Kami tidak pernah mengatakan dan lari dari pertanggungjawaban itu. Karena memang Menko Perekonomian adalah Pak Erlangga Hartarto, ya kita ambil tanggung jawab itu. Ini kita bicara hukum loh. Artinya itu satu. Artinya seluruh urusan koordinasi terkait sektor ekonomi itu di bawah Ketua Umum kami, Erlangga Hartarto. Pada kondisi hari ini juga seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan sebagai aparatur pemerintahan yang diberikan kepercayaan oleh Pak Joko Widodo, di posisi apapun harus berani mengambil tanggung jawab itu. Jangan hanya karena menjelang mau pilpres, pada saat ada yang jelek-jeleknya aja semua buang badan. Ini sama. Ini sama juga. Sekali lagi skor 5 itu satu lagi saya mau sampaikan. Ya. Ini sama seperti cawapresnya Mas Anies. Jadi perlu kita sampaikan. Bisa kita buang bodi hari ini mengatakan membuang rasa tanggung jawab itu semua kepada Pak Jokowi, padahal Mas Caimin adalah bagian dari pemerintahan hari ini. Itu yang saya bilang. Mari menjelang pertarungan pilpres 2 bulan ke depan, kita harus berani bertanggung jawab. Benar katakan benar, salah katakan salah. Jangan hanya karena ingin mengambil simpati publik 2 bulan ke depan, kita membuang tanggung jawab itu kepada Pak Jokowi. Bukan begini, saya kira Pak Maman tidak mengerti ya, bahwa lembaga yudikatif itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Gitu loh. Itu yang harus kita pisahkan. Ini berbicara, Pak Maman kelihatannya berbicara dari sektor ekonomi. Tapi kalau bicara soal hukum,
Pengadilan itu dilarang diintervensi, tidak boleh, apalagi lembaga yudikatif. Itu harus kita jaga bersama. Kalau kejadian yang ada di MK, kemudian putusan MMK, itu sudah jelas lembaga peradilan diintervensi, sudah ada putusannya. Nah sekali lagi, terkait dengan skor 5 ini bukan substansi ya. Ini ungkapan kekecewaan spontan. Saya boleh tambah nggak, Mas, sedikit? Lebih penting sekarang adalah bagaimana kita melihat visi misi Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang sudah dituangkan, yaitu bagaimana kita penegakan hukum, menjaga demokrasi, kemudian bagaimana kita mengembalikan kepercayaan publik terhadap HAM. Saya mau lihat di paslon yang lain ada nggak bicara soal HAM? Anies bicara soal itu, Mas. Jadi Anies Muhaimin, 3 pokok daripada komponen visi misi kami salah satunya adalah mengembalikan marwah demokrasi, mengembalikan marwah penegakan konstitusi berkeadilan, dan yang kedua adalah kualitas demokrasi kita harus dikembalikan. Tapi saya ingin tambahkan sedikit, Mbak. Ini sangat menarik tadi apa yang disampaikan Bang Maman terkait dengan dampak keputusan hukum terhadap ekonomi. Saya ingin bilang bahwa iklim investasi kita dipengaruhi oleh kepastian hukum. Maksud saya dengan adanya distrust seperti ini, jangan-jangan orang tidak percaya nanti akan membuat sebuah iklim investasi tidak baik. Dan boleh saja saya berasumsi, jangan-jangan sampai hari ini IKN tidak begitu daya tarik dan daya minat investasi asing masuk karena tidak adanya kepastian hukum di Republik kita. Saya ke Mbak Livi, ini karena yang bicara ini tim ses ya, jadi kami tidak mau masuk pada perdebatan tim ses untuk mengunggulkan calonnya masing-masing. Jadi kami dari sisi pemerintah kami hanya ingin memastikan bahwa situasi yang terkait dengan penegakan hukum ini terjaga. Ya, kalau ada penyimpangan-penyimpangan bisa langsung dikontrol. Masyarakat juga terlibat di situ. Kalau toh misalnya ada kekurangan di sana sini, saya kira hal yang wajar yang memang semuanya harus harus berkontribusi untuk menutup kekurangan-kekurangan. Tapi gini, ketika banyak komplain yang masuk soal penegakan hukum di era Presiden Jokowi yang dianggap sangat atau syarat politis, gimana respon Anda? Ya, sejauh itu terkait dengan putusan-putusan lembaga peradilan yang tadi dikatakan tidak boleh diintervensi, kita memang harus menghormati putusan lembaga peradilan karena disitulah prinsip dari negara hukum itu. Apalagi misalnya ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung yang masing-masing kan punya strukturnya sendiri-sendiri gitu. Jadi memang bagaimanapun hukum tidak bisa dilepaskan sepenuhnya dari politik. Tetapi di dalam struktur kenegaraan ini kan punya tanggung jawab masing-masing. Eksekutif pada jalurnya, legislatif pada jalurnya, kemudian yudikatif pada jalurnya. Saya ke Bung Roni. Bung Roni, jadi gini, ada anggapan kritik dari Ganjar untuk Jokowi ini karena sakit hati nggak didukung di pemilu nanti. Gimana respon Anda? Nanti dijawab usai jeda di Dua Arah. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Saudara, rapor merah untuk Jokowi murni kritik atau justru intrik? Saya ke Bung Roni. Bung Roni, ada yang kemudian berpendapat kritikan ini karena memang Pak Ganjar nggak didukung Pak Jokowi di Pilpres nanti. Menurut saya tidak benar ya, bahwa sudah terbukti bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud terbukti mampu menuntaskan tugas-tugas dari Pak Presiden. Pak Ganjar di Jawa Tengah, Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam. Kalau kita lihat bagaimana Pak Mahfud juga menyelesaikan kasus-kasus besar, BLBI, membentuk Pokja juga tentang reformasi hukum. Dan kami melihat bahwa hanya pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang bisa menuntaskan reformasi hukum. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan saya gini, ini suara dari PDIP, kritikan dari Ganjar untuk Pak Jokowi, atau murni dari pribadi Pak Ganjar sendiri? Karena nampaknya PDIP nggak satu suara. Saya putarkan dulu pernyataan Bu Puan. Ini dia. Nggak ada instruksi hal-hal seperti itu kan disampaikan oleh Pak Ganjar selaku calon presiden. Pasti beliau menyampaikan hal itu karena punya data yang memang beliau harus sampaikan atau disampaikan. Ya tentu saja tadi karena saya tanya elektabilitasnya jadi naik atau turun, ini akan menjadi evaluasi bagi kami PDI Perjuangan untuk bisa melihat secara baik dan secara jelas apakah kemudian hal itu memang harus dievaluasi atau tidak. Itu aja. Apakah memang harus dievaluasi atau enggak? Itu enggak ada instruksi. Jadi ini murni bukan suaranya PDIP, murni dari suara Pak Ganjar sendiri. Saya pikir ini adalah dari masyarakat luas ya, setelah melihat apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Oke, gimana tuh Bang Maman? Gini Mbak,
saya tuh sebenarnya ingin kita seia sekata antara perkataan dan perbuatan. Satu. Yang kedua, harus mencoba berani berkata objektif. Sebetulnya sederhana itu, dari tadi ini, dari awal dialog kita ini, saya sebetulnya menuntut semua teman-teman, jangan hanya karena ingin menarik simpatik publik dalam 2 bulan ini, kita mengabaikan aspek-aspek objektif kita. Bagi saya, benar katakan benar, salah katakan salah. Berprestasi katakan berprestasi, tidak berprestasi katakan tidak berprestasi. Ada sederhana nih, analogi sederhana. Semakin banyak kita bergerak, maka akan semakin banyak kita bisa menilai seseorang itu. Semakin sedikit kita bergerak, maka akan semakin susah dan semakin sulit kita menilai orang itu. Dari kondisi hari ini, ya wajar kalau yang namanya Pak Joko Widodo, Pak Prabowo, dan Pak Mahfud menjadi orang yang paling banyak dikritik. Karena apa? Positioningnya sebagai pejabat pemerintahan di pusat. Sudah banyak aktivitas yang dikerjakan. Jadi sah-sah saja dan selalu teman-teman nggak usah juga terlalu panik. Sama halnya juga hari ini pada saat pemerintahan Pak Jokowi dikritik, ya sudah kita mencoba untuk merespon secara objektif. Beda halnya dengan Mas Ganjar dan Mas Anies. Sulit kita mengkritik. Karena kan beliau level gubernur dan Mas Ganjar juga level di Jawa Tengah. Yang itu pun masih dipertanyakan juga keberhasilan pemerintahan Mas Ganjar pada saat menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Artinya apa? Dalam konteks hari ini yang terpenting bagi saya adalah jangan kalau yang berhasil, seakan-akan ada yang positif, mengatakan itu kerja gua. Tapi pada saat ada sesuatu yang bermasalah, dikata oh bukan kerjaan. Oh Bang Roni gimana tuh? Ya, sekali lagi ya, apa yang terjadi di MK, saya berulang kali menyampaikan, itu adalah nokta hitam dalam sejarah penegakan hukum kita, dalam sejarah konstitusi kita, dalam sejarah demokrasi. Karena apa? Ini nabrak aturan, merubah aturan untuk seseorang yang sekarang publik sudah bisa melihat, dan ini kan menjadi kritik secara luas, bukan hanya kami loh. Para aktivis, para tokoh, sampai mantan wapres juga pernah sampaikan, ini kan berbahaya terkait dengan demokrasi kita. Jadi kalau seperti ini yang disampaikan saya oleh tanya publik, ya, ini sederhana, dialog Mas, ini interaktif aja. Kalau kita punya keinginan melakukan judicial review ataupun sesuatu hal terkait hukum, apa institusinya? Mahkamah Konstitusi kan? Kalau misalnya teman-teman pendukung Mas Ganjar, Mas Gibran itu mengadukan judicial review itu ke lembaga puskesmas atau lembaga kesehatan, lalu diketok, teman-teman boleh protes. Saya pikir Mas Maman nggak baca putusan MK ya, bahwa terjadi pelanggaran etik berat sehingga dicopot dari yang Ketua ingin saya Mahkamah sampaikan. Konstitusi. Saya boleh tambah. Ini bukan hanya persoalan objektif dan subjektif, Mbak. Saya justru ingin bilang bahwa sebenarnya akhir-akhir ini apa yang disampaikan Mas Ganjar dalam sejumlah statement ini adalah bentuk validasi. Validasi bahwa kondisi demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja, penegakan hukum sedang ada persoalan, dan saya melihat akhirnya itu memberikan efek luar biasa. Kenapa efek luar biasanya? Seminggu terakhir indeks political opinion kami naik 2 digit. Artinya efek apa? elektoralnya melimpah ke Anda. Kira-kira begitu. Tapi saya ingin bilang bahwa pelimpahan itu bukan karena tanpa sebab, justru karena adanya kesadaran masyarakat, adanya kewarasan warga bahwa ternyata demokrasi kita sedang menurun kualitasnya dan penegakan hukum sedang tidak baik-baik saja. Jadi itu berdasarkan penegakan hukum yang nggak baik-baik saja. Dan itu tervalidasi Mbak, karena buktinya dalam survei memang indeks politikal bertambah angkanya. Jadi terbukti dengan apa yang terjadi di pada hasil survei. Kalau dibilang ada permasalahan dengan demokrasi kita, ini hari ini kita diberikan ruang untuk berdemokrasi loh. Jadi jangan juga masyarakat hanya di framing hanya karena satu isu dan satu permasalahan. Ingat, ini bukan serius. Mbak. Saya ingin bilang ini bukan Bang Maman. Konflik kepentingan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu sudah berapa kali dan semua ada presidennya. Pada saat era Pak Jimli Asidik, beliau juga pernah terlibat dalam permasalahan konflik. Masalahnya dia bukan paman, dia bukan paman Bang. Dia bukan paman dan keponakan. Konstitusi dalam setiap mengambil keputusan pasti ada pro dan kontra. Bang Maman, yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kita warga negara yang baik dan menghormati proses hukum dan demokrasi di negara kita, patuhi keputusan MK sebagai sebuah produk. Dan
Putusan Saya boleh, Mbak? MK itu Maju mencoreng pada nama konsep. bangsa Kita kita. berdebat pada apa yang mau kita berikan buat Bang bangsa dan Maman, negara ini. ingat, Bang. Jangan akhirnya ada satu permasalahan diangkat terus. Bang Maman. Karena apa? Teman-teman Saya- tidak punya narasi lain Baik. lagi Ingat, Bang Maman. selain membangun sebuah campaign negatif. Bang Maman. Ini bukan campaign Ini yang ingin saya negatif. sampaikan. Akhirnya apa? Yang terjadi sekarang blunder politik yang dilakukan oleh Mas Ganjar. Bang Maman. Mengkritik permasalahan hukum. Ini padahal adalah kan fakta yang terjadi. Perlu diingat, Enggak. yang kita angkat Sebetulnya bukan di situ. hanya persoalan MK. Poinnya yang saya ingin Ada banyak hal sampaikan. yang lain. Yuk, mari kita Tahan. berdebat, Baik. mari kita bernarasi, mari kita membangun demokrasi 2 Oke. bulan ke depan dalam perdebatan yang konstruktif, Baik. yaitu memperdebatkan apa Ismail. yang mau kalian tawarkan buat Bang bangsa Maman, negara ini. perlu Kami diingat, punya visi Bang misi Maman. adalah penegakan hukum, reformasi hukum, kemudian HAM, Baik, Bang Roni, kemudian tahan dulu. demokrasi. Ya. Itu ada di Oke. visi misi kita dan Sekarang kami saya yakin tanya, kami Kita bisa nggak keluar melanjutkan visi misi ya, belum reformasi makanya hukum. ya. Isu HAM ditaruh di Reformasi nomor hukum berapa bisa oleh pasangan dilaksanakan Oke. oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kalau di Pak Prabowo, Bang Maman. isu HAM ditaruh di nomor 1. Oke. Ini yang saya Nah, ingin kalau bilang. kalian ditaruh di dalam nawacita nomor berapa? Yo jawab yuk nih, adik-adik Apakah, ngeliat Maman, apakah Nggak boleh bicara bohong soal loh. HAM ini Anda bisa Nggak boleh bohong Bang loh, Maman. dosa loh. Ini dilihat oleh masyarakat Indonesia Bang Maman. loh. Oke. Saya koreksi karena ini terkait dengan apa yang saya sampaikan tentang kualitas demokrasi. Ya. Saya ingin menyampaikan bahwa konsentrasi kita jangan hanya pada putusan MK. Ada hal-hal yang lain. Tadi sempat di awal sampaikan, bagaimana dengan kebebasan berpendapat, undang-undang Oke. ITE. Ini Juga kamu boleh ngomong persoalan. bebas kok. Nggak ada yang melarang, nggak ada yang nangkepin loh, Dek. Betul nggak? Ada yang banyak nangkepin sejumlah beliau ini kasus. sekarang. Ada banyak sejumlah Baik. kasus. Kemarin Ya di UNJ beda misalnya. kebebasan pendapat yang akhirnya mendiskreditkan orang Oke. menghina. Oke, Nggak Bang Ferry, tepuk tangan boleh. dulu, tepuk tangan dulu. Tepuk Nah, tangan ini dulu. kalian dari- masih ngomong kok. Tahan. Nggak ada yang ditanggepin. dari Ganjar Ya. Mahfud bicara soal demokrasi, kita Ya. akan fokus Oke, kepada tahan undang-undang dulu, UTE yang Bang. sekarang Biarin menjadi media masalah. Levi. Ini para tim Kemudian ses biar berdebat nggak apa-apa, saya nikmati aja. Kita belum boleh masuk ke ranah kampanye, belum kampanye soalnya. Gimana Bang Ferry? Kalau kita mau menilai secara agak lebih universal ya, ada data penelitian dari World Justice Project untuk Indonesia yang dikasih nama Indeks Negara Hukum ke seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Oke. Angka Indonesia memang tidak baik-baik saja. Ada di angka 0,52 hingga 0,53 jelek kali. dari angka terbaik 1. Nah, artinya ada setengah runtuh dalam proses penegakan hukum kita. Nah, salah satunya di isu HAM, di isu kemerdekaan peradilan, dan tentu saja apa yang terjadi Iya, di isu Mahkamah- HAM-nya karena masalah wadas, Mas. Iya, wadas, Jawa Tengah nggak beres-beres. ada kemungkinan juga potensi Akhirnya pelanggaran masuk. HAM di masa lalu dan juga potensi orang melanggar HAM di masa depan dan lain-lain. Termasuk juga peradilan. Peradilan itu tidak bisa dinafikan. Tadi Bang Maman bilang bahwa oh tidak, itu kan sudah ada dulu. Prof Jimli sendiri tidak pernah kena pelanggaran etik. Oke. Memang peristiwa di MK mau tidak mau harus diakui masalah serius. Karena melibatkan keluarga presiden dan hakimnya adalah Baik. bagian dari keluarga Lalu itu. apa yang kemudian harus dilakukan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik di ranah hukum? Nanti dijawab Untuk secara satu di dua arah. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Jadi ada rapor merah Jokowi yang diberikan Ganjar Pranowo di bidang hukum. Apakah ini murni kritik atau justru intrik? Yang jadi pertanyaan kemudian ke depannya bagaimana kemudian mengembalikan atau kepercayaan publik di ranah hukum? Pak Ferry. Ya, sederhana tentu saja segala kepatuhan aturan main diberlakukan dan pastikan penegak hukum kita independen. Jangan mereka pula yang terlibat dalam permainan ini, dalam kecurangan, dan betul-betul gunakan mata dan telinga kita untuk memastikan proses pengawasan oleh publik dilakukan karena kita yang berdaulat dan kita yang bernasib kalau mereka terpilih. Nasib kita dipertaruhkan dengan pilihan kita. Oleh itu, karena itu bersama-sama kita mengawasi pemilu kita untuk jauh lebih baik ke depan dan kemudian penegakan hukum kita dipastikan betul-betul diperuntukkan bagi keadilan kita, bukan keadilan para penguasa. Oke, Pak Rumadi, gimana tuh Pak Rumadi? Mengembalikan kepercayaan publik soal penegakan hukum. 2 poin Mbak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sebenarnya kami sangat terbuka dengan berbagai masukan, kritik-kritik yang disampaikan oleh siapapun ya. Asal kritik dan masukan itu berbasis data yang bisa kita tindak lanjuti. Oke. Jadi kami selama ini dengan Kantor Staf Presiden juga banyak berdiskusi dengan teman-teman berbagai macam kalangan untuk mendapatkan insight tentang berbagai macam hal termasuk soal penegakan hukum. Jadi kami ingin memastikan bahwa
pemerintah tetap bekerja dalam realnya, aspek-aspek yang terkait dengan penegakan hukum tetap kita jaga, supaya negara ini juga ke depan itu semakin kokoh. Kemudian yang kedua, terlepas tadi perdebatan yang kita dengarkan, saya kira teman-teman yang sekarang menjadi tim ses silakan aja berdebat, kami tidak ingin masuk ke ranah itu. Silakan aja tawarkan gagasan semaksimal mungkin, kalau memang masyarakat memberikan kepercayaan saya kira akan dipilih. Cuman saya kira kita juga harus profesional dalam mengemukakan pendapat, di dalam memberikan penilaian terhadap pemerintah. Jangan hanya berdasarkan asumsi, kemudian satu kasus kemudian digeneralisir seolah-olah semuanya gelap gulita. Saya kira kita harus proporsional, ada ukuran-ukuran yang saintifik yang bisa kita gunakan untuk melihat berjalannya pemerintah. Ini termasuk soal kebebasan berpendapat, segala macam. Saya kira sekarang ini ruangnya masih diberikan sedemikian rupa, orang boleh mengkritik pemerintah tidak tanpa harus ada rasa takut dan lain sebagainya. Termasuk apa yang terjadi pada malam hari ini, kan saya kira bukti bahwa kebebasan berpendapat itu masih hidup di dalam negara Tapi kita. Mas, kalau boleh menimpali, bagaimana dengan kasus Haris Azhar dan Rocky Gerung dan masyarakat-masyarakat lain? Ya itu proses hukum. Wah, tapi itu Ya, melanggar itu proses kebebasan hukum, silakan, berpendapat, dinilai masyarakat, silakan kemerdekaan menilai. menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan, konstitusi yang menjamin. Ya itu sudah diadili di dalam ranah hukum, silakan dinilai, masyarakat juga bisa memberikan penilaian apa yang sebenarnya terjadi dengan kasus itu. Itu yang saya maksud sebenarnya tadi terkait dengan kebebasan berpendapat. Tapi Mbak, saya ingin sampaikan bahwa terlepas dari semua itu, sebagaimana 3 capres kita semuanya adalah putra terbaik bangsa, dan saya ingin bilang bahwa cukup, mari kita menjaga demokrasi ini supaya sehat. Ada 3 tangan yang kita gunakan, Mbak. Tangan pertama itu adalah buah tangan. Mari kita bekerja memaksimalkan 2 bulan dengan gagasan narasi kita. Yang kedua adalah jabat tangan, menemui warga, memberikan hal-hal yang objektif. Dan yang terakhir adalah garis tangan kita tunggu. Dan yang terpenting jangan sampai ada campur tangan. Oke. Gimana tuh, Bang Roni? Jadi kalau dibilang apa yang dilakukan Pak Ganjar sekarang blunder, menurut Anda murni blunder atau ini murni kritik? Ya, ini terkait dengan ungkapan kekecewaan spontan. Yang pertama ya. Yang kedua, soal penegakan hukum, reformasi hukum, masyarakat sudah bisa melihat rekam jejak dari Pak Mahfud. Dan itu sudah terbukti. Dan saya yakin bahwa dasar-dasar yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi akan dituntaskan oleh Ganjar Mahfud. Oke, Pak Maman, gimana kalau dikatakan kita bilang kampanye masih 2,5 bulan lagi, kalaupun ada putaran kedua masih akan sampai pertengahan tahun di 2024, menjaga kondusivitas dan juga memastikan penegakan hukum bisa ongoing, bahkan lebih baik lagi siapapun yang terpilih nanti. Ini, yang pertama saya mau bilang bahwa adik-adik kita di sini nih, mahasiswa-mahasiswa rakyat Indonesia sudah cerdas. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Mereka tahu kok mana yang tulus, mana yang nggak tulus. Mana yang ngebohong, mana yang nggak bohong. Mana yang ngarang-ngarang sama yang benar-benar real buat rakyat. Artinya kita serahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Yang terpenting bagi saya satu hal ya Mbak ya. Di kubu kita ada Pak Prabowo yang duduk di pemerintahan. Di Mas Ganjar ada Pak Mahfud yang duduk di pemerintahan. Di Mas Anies ada Caimin yang duduk di pemerintahan. Sampai hari ini mereka masih duduk di pemerintahan. Yang ingin saya sampaikan, jangan hanya karena gara-gara urusan pilpres 2 bulan ke depan, sekedar untuk menarik simpati publik, akhirnya kayak habis manis sepah dibuang. Seakan-akan bahwa prestasi, ada pasti kelemahan pemerintahan hari ini, tapi juga banyak prestasi langsung kayak dikesampingkan begitu saja, hanya demi untuk membangun sebuah pencitraan positif bagi diri mereka. Yang terpenting bagi saya kita proporsional aja. Kalau memang ada prestasi di Pak Mahfud, saya akan bilangkan bahwa Pak Mahfud punya prestasi. Kalau memang ada kegagalan juga di Pak Mahfud, kita harus berani mengatakan bahwa ada kegagalan. Sama halnya dengan Mas Caimin. Kalau memang ada prestasi, kita sampaikan ada prestasi. Kalau memang tidak ada prestasi, ya kita harus berani mengakui. Begitu juga di Pak Prabowo. Jadi bagi saya enak akhirnya tontonan politik 2 bulan ke depan menarik dilihat oleh rakyat. Yang dilihat adalah track record, yang dilihat adalah rekam jejak. Yang dilihat adalah apa yang udah lu berikan. Bukan hanya sekedar lip service, hanya sekedar untuk menarik simpati publik. Akhirnya arahnya apa? Membangun sebuah narasi. Yang tadi saya bilang, ya cenderung untuk lip service. Itu saja Mbak. Kalau saya sedikit, ya dari kami adalah bagaimana kita menjaga demokrasi ini berjalan sebagaimana mestinya. Karena ini adalah buah reformasi. Dan beberapa kejadian
minggu sebelumnya itu sudah dilihat oleh publik. Dan ini bicara soal fakta. Ketika kita lihat ada hal-hal yang tidak sesuai, kemudian ada dari teman-teman mengadakan diskusi, wawancara seperti ini karena terjadi keresahan di masyarakat. Dan ini menjadi concern kita bersama bahwa dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud merupakan anak kandung dari reformasi, kita akan menjaga demokrasi ini dengan baik. Oke, tepuk tangan untuk semua narasumber saya pada malam hari ini, saudara. Tak ada yang salah dengan kritik yang dilontarkan selama semangatnya untuk perbaikan Indonesia ke depan, apalagi jika didukung dengan data dan fakta yang sahih, serta bisa dipertanggungjawabkan. Kritik akan jadi kontraproduktif dan memicu perselisihan jika diniatkan untuk menyerang dan menjatuhkan lawan. Pihak yang dikritik juga harus sabar dan berjiwa besar, serta berani mengevaluasi dan mengoreksi tindakan atau kebijakan yang dinilai melenceng dari tatanan dan aturan perundang-undangan. Karena Indonesia negara hukum, bukan negara kekuasaan. Saya Liviana Charlisa, tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.